Di sini kita coba menambahkan ya. Misalnya username-nya ini, misalnya namanya ini, misalnya dia role-nya adalah staff, emailnya misalnya sama yang ini. Kita samakan aja. Nah, di sini kan ada password dari confirm password ya. Ini misalnya saya passwordnya sama yaitu staff. Ini juga staff. Statusnya aktif. Kalau sudah diklik simpan. Oh, sebentar, ini ada yang sama kayaknya. Duplikat entry. Nah, ini lihat ya. Duplikatnya emailnya. Emailnya saya udah gunakan yang ini. Kalau lihat di sini, nah saya udah pakai ini kan. Itu dia nggak boleh. Coba kita pakai yang lain. Misalnya ini aja deh. Ini kita bedakan juga, misalnya belakangnya 8, passwordnya kita samain, staff. Nah, ini kan bisa ya. Yang ini, yang tadi kita baru tambahkan. Lalu, jadi gini, untuk penyimpanannya, tadi yang kotak-kotak ada kita input username, itu kan nama text fieldnya adalah US name. Lalu ada nama, name-nya adalah nama, roles di sini. Roles pakai ini ya, kurung siku, lalu di situ ada email, name-nya adalah email, alamat, TLP, password, ini passwd, password. Lalu konfirmasi password, nama kotaknya adalah Kak Password untuk konfirmasi. Habis itu ada pilih statusnya, kita mau aktif atau nonaktif. Name-nya adalah status di sini. Kalau sudah kan kita kan klik simpan kan. Nah, klik simpan dia menuju ke store. Yaitu dia menuju ke user controller, functionnya adalah store, yaitu yang ini. Perlu dilihat di sini scriptnya. Dia mengecek isi dari password dan konfirmasi password yang kita gunakan. Jadi di sini dia membuat kita membuat variabel namanya pass dan juga kpass yang fungsinya adalah kita merequest data yang kita inputkan ke kotak password tadi dan ke kotak konfirmasi password. Di sini kita samakan apakah isian yang ada di kotak password itu sama dengan isian yang ada di konfirmasi password. Kalau sama, maka kita akan menyimpan ke tabel user. Nah, di sini kita buat nama sebagai pengganti model user, model yang tadi. Model user ini digantikan namanya dengan save user. Nah, kita panggil dulu modelnya yaitu save user. Yang mau di-save apa? Untuk untuk field name yang ada di tabel user akan diisi dengan kita request dari kotak nama. Email diisi dengan requestan yang kita ketik di bagian email. Username juga diambil dari kotak US name. Password ini menggunakan hashing ya atau hash untuk mengencrypt password yang kita input di kotak password. Lalu di sini roles-nya juga
ngambil dari roles, address ngambilnya dari alamat, field phone ngambilnya dari kotak TLP, status juga ngambil dari status. Kalau semuanya sudah di request, sudah diambil datanya, lalu di save. Kalau sudah di save, langsung redirectnya ke halaman apa? Ke halaman index. Makanya tadi dia langsung ke halaman index yang ini. Itu ya. Setelah itu di sini ini input sudah. Ini udah. Kita mau ubah data. Ubah data juga di sini kita berarti klik kanan di user, new file, pilihnya adalah edit. Editnya, scriptnya bisa ngambil dari sini, sama seperti tadi. Kalau kita ngedit, pasti kan kita ngupdate ya. Ini saya udah coba belum ya tadi? Sebentar. Kita ngedit, ID-nya adalah 1, angka 1, maka yang diedit adalah ini. Kita coba edit yang lain, misalnya ini yang tadi baru diisi. Edit, ini dia ID-nya adalah nomor 4. Yang ini. Ini password dan konfirmasi passwordnya di encrypt, makanya jadi panjang gitu isinya. Lalu di sini tadi kalau misalnya kita ingin ngedit, berarti kan kita harus ngupdate. Makanya si tombolnya itu nanti kalau klik tombol update-nya yang ini, dia akan menuju, lihat postnya kemana, menuju ke root, ke file update, maaf bukan file update, tapi ke function update yang ada di user controller. Coba kita lihat ada gak di sini? Oh, ke sini, lebih ke sini. Nih, yang ke update. Itu. Lalu di sini yang diupdate-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Itu. Nah, di sini seperti biasa ya tampilannya seperti ini. Ini untuk mengisikan dengan data yang ada di database, berarti di value-nya kita isi. Value-nya diisi dengan yang ada di tabel user. Ini nama field-nya yaitu username. Berarti nanti kotak US name diisi dengan ini. Username. Lalu kotak nama diisi dengan datanya name, email, roles, dan segala macamnya itu semuanya diambil dari tabel dengan ID-nya adalah 4. Kalau sudah, kita klik tombol update-nya. Ini misalnya saya ganti, ya misalnya ini saya ganti namanya aja deh. Coba bisa ke save atau enggak. Kita klik update. Oh, ini harus dipilih lagi sebenarnya staffnya ya. Nah, yang penting namanya keganti ya. Ini namanya keganti. Jadi dia itu ke function mana tadi? Sebentar. Tadi itu kalau mau edit, kita ke function edit. Yaitu yang ini. Edit berdasarkan apa? ID. Itu. Nah, terus setelah diedit kita kan mengupdate. Kalau mau ngupdate sama seperti tadi. Kita ngecek password dan konfirmasi passwordnya sama apa enggak. Kalau misalkan di sini ada user ya. User, kalau misalkan ubah passwordnya ubah, maka nanti kita cek lagi isi dari password dan passwordnya, konfirmasi passwordnya sama apa enggak. Kalau misalkan sama, maka ngambil datanya lalu di save. Kalau misalkan dia nggak ada perubahan passwordnya, berarti yang ini nge-save-nya. Kalau sudah di save, maka dia langsung menuju ke indeksnya. Lalu ini yang terakhir bagian hapus ya. Hapusnya di sini kita di bagian destroy ada delete. Kalau misalkan sudah delete, jadi dia kan kalau delete ke sini dulu ya. Kode lalu ke user controller, functionnya destroy yang ini. Jadi kalau misalkan udah ketahuan ID-nya mana yang di delete, ya udah langsung di delete. Habis itu selesai di delete,
langsung kembali ke indeksnya.